Saudara-saudara, tajirun shadiq, pedagang, pengusaha yang jujur. Iblis gedek betul, benci bukan main sama pengusaha, sama pedagang yang jujur, yang tidak ngurangi timbangan, tidak nipu pembeli, tidak barang yang jelek dibilang bagus, atau yang bagus di atas yang jelek di bawah, atau dicampur yang baik dengan yang jelek supaya kelihatan semuanya jadi baik. Semua orang ingin untung, tidak ada kecuali siapapun orangnya, dan itu wajar. Setiap manusia ingin mendapat keuntungan, kalau perlu dengan modal minimal mencapai keuntungan maksimal, seperti yang diajarkan oleh teori ekonomi. Itu kan yang namanya produktif kan. Satu usaha dinamakan produktif, bagaimana kita mengeluarkan modal minimal bisa mencapai keuntungan maksimal. Silakan. Bahwa manusia ingin untung itu insting, naluri, fitrah. Tidak ada orang yang mau rugi. Tapi cara mencapai keuntungan itu yang membedakan antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Sudah pernah saya sampaikan, apabila kaum pengusaha, para pedagang sudah dijangkiti penyakit yang tidak jujur, yang akan timbul adalah kekacauan ekonomi. Kekacauan ekonomi bisa menimbulkan revolusi sosial, dan revolusi sosial merupakan kiamat satu generasi. Semua kericuhan hampir bermuara dari perut, dan itu ekonomi. Orang nodong perut, orang korupsi perut. Ya walaupun korupsi kalau sudah kelas kakap tidak lagi sekedar urusan perut. Ya perut apa yang diurusin kalau korupsinya miliaran itu? Perut jin barangkali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, ini merupakan musuh iblis. Iblis tidak senang kalau ada pengusaha yang jujur. Iblis tidak senang kalau ada pedagang yang jujur. Tapi iblis akan tepuk tangan kalau pedagang sudah selingkuh, kalau pengusaha sudah nipu. Ada orang bilang, sekarang mah kalau jujur-jujur bener nggak makan apa-apa dong kita. Sebab katanya jangan lagi nyari yang halal, sekarang ini yang haram aja seret. Rupanya sering masang undian nggak pernah kena. Lalu bilang jangan yang halal, yang haram aja nggak kena-kena katanya. Sebenarnya bukan itu masalahnya, saudara-saudara. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ialah bahwa kejujuran membawa keberkahan. Ini kalau kita berpikir dengan kacamata agama. Keberkahan merupakan sumber ketenangan. Dan ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan materi yang bagaimanapun banyaknya. Walaupun kita punya percetakan duit, ketenangan itu nggak bisa dibeli. Jangankan cuma punya duit banyak, percetakan duit saudara punya, mau membeli ketenangan yang berasal dari keberkahan, sulit. Jadi kejujuran membawa keberkahan, keberkahan membawa ketenangan. Jangan macam dulu tukang sol sepatu. Ditanya oleh temannya, "Bang, ngesol satu hari dapat berapa?" 200 rupiah. Sembayang enggak? Enggak. Islam, kalau Islam mah. Kata temannya, "Sembayang dah, kali aja besok dapat rezeki lebih banyak." Yang benar, iya. So, kalau orang sholat itu Allah dekat, nanti rezekinya ditambah. Bener. Subuh sembayang dia. Di sembayang sarapan berangkat ke tempat dia ngesol, mangkal. Dari pagi sampai jam 11 belum ada juga yang ngesol. Mulai bimbang hatinya. Katanya kalau sembayang rezeki tambah. Tadi sembayang subuh sampai gini hari belum ada yang ngesol. Cobaan kali, sabar. Datang sholat zuhur. Habis zuhur nunggu lagi, belum juga ada yang datang ngesol. Udah mau pulang hampir maghrib, baru datang satu orang, dan ini sendal jepit putus. Sudah bayar 25 rupiah,
Pulang dia si tukang sol ini ketemu sama temennya yang nyuruh sholat tadi. Ditanya, bagaimana penghasilan ini hari? Apa dijawab? Gua kapok deh sembahyang. Kemarin nggak sembahyang dapat 200, sekarang begitu sembahyang jigo. Dia tidak sadar bahwa dengan dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah jauh lebih baik ketimbang 200 uang panas. Dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah lebih baik daripada 200 rupiah tapi panas. Sebab panas menjauhkan kita dari ketenangan. Itulah sebabnya maka pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur menjadi musuh setan dan beruntung. Nah, sekarang jadi pengusaha jujur-jujur nggak dapat proyek, Pak. Kalau nggak bisa semar-semir semur. Padahal agama sudah menjelaskan ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok dan orang yang disogok dua-duanya neraka. Kenapa? Join termasuk ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan kesalahan. Kalau hadiah, lain hadiah. Kalau sodako, lain sodako. Tapi yang namanya semir, suap, ar-rashi wal murtashi finnar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur merupakan salah satu roda perekonomian. Kegoncangan ekonomi akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, yang pada giliran puncaknya, dampak paling negatifnya, dia sanggup menggerakkan terjadinya revolusi sosial. Bukankah sebagian besar gerak hidup manusia dimotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup? Dan kelangsungan hidup artinya mulut. Mulut itu artinya perut, dan itu artinya makan.